taruhnya kan? Sepakat, bisa jadi. Cuman kita perlu ngeliat dulu nih dari Kak Gendra sama dari VL Team mau prio ke first pick atau second pick. Oke. Nah, cuman sebelum itu kita akan melihat dulu jeng-jeng random map draw Broken Wall. Dan akan di mana? Apakah memang Broken Walls? Nurut kah? Nurut loh. Bisa nurut sih. Ada main ini. Karena emang ini saya yang setting. Oh, kamu yang setting ya? Iya. Bisa nurut loh. Aku aja nebak jarang bener deh. Tapi it's okay. Kita bicarakan untuk banning phase terlebih dahulu. Ada Atlas, ada Fanny dan juga Melissa. Harusnya ada perubahan side ya. VLT memilih untuk mengambil blue side. Dan sekarang Melissa lagi-lagi ya 2 kali masuk ke dalam banning phase dari blue side nih. Iya, menarik. Cuman Selena yang menjadi prioritas dari VL Team, ternyata lagi-lagi mereka akan coba untuk bermain agresif di early-nya nanti. Dengan kehadiran Selena yang bisa ngebukain rumput juga. Kemudian tanpa tempat pun dia udah punya damage. Cuman Kak Gendra udah langsung menggunakan 2 hero yang kuat. Tapi dengan seperti ini berarti Pakuitonya nggak jadi flex ya. Karena harusnya sih kalau di atas kertas Baratsnya bakal bergerak ke XP lane, sementara Pakuitonya jadi jungler. Tapi masih bisa gold lane juga sih Pakuito sebenarnya. Oh iya ya. juga ya, masih bisa di gold lane. Betul, karena harusnya combo dari Barat Pakuito nggak harus Pakuito di jungle aja gitu. Nanti jungle juga bisa ambil hero burst lain mungkin apabila bisa dibawakan, let's say kayak Nolan yang memang farming pattern di awalnya juga cepat gitu, dan seenggaknya ada jaminan ketika Data Welcome dibuka, seenggaknya udah ada yang bakal follow up gitu, entah itu Nolannya kah atau bakal Pakuito. Tapi ya kita mungkin bakal bicarakan Pakuito sebagai jungler terlebih dahulu nih ya. Tapi kalau ngeliat dari 2 pick VL Team, ini butuh marksman sih yang bawa Trinity sih harusnya. Iya, karena udah punya badan yang keras banget. Iya. Kemudian berarti kalau marksman Trinity masih ada Cloud, kemudian masih ada Moskov juga. Tapi cukup cepat untuk Kak Gendra bisa langsung coba untuk mengantisipasi keberadaan dari Uranus dan juga Hylos dengan Jushin, walaupun sempat di nerf kemarin, tapi tetap Jushin kalau dimainkan secara tim ya, Jushin kan enak banget nih untuk tim. Kalau solo susah bos. Solo main apapun susah sih sebenarnya. Iya. Cuman ini Kak Gendra, mereka nggak mau kalah nih dari early gamenya, dari penguasaan rumput, apalagi juga Jushin bisa ngebukain vision dari rumputnya kan. Iya. Dan memang ya, dengan tadi aku sempat mention Nolan, ternyata malah justru Nolannya yang di-ban. Berarti ya kemungkinan besar memang Pakuito sebagai jungler ya. Oke, dan apa nih yang akan diantisipasi? Apakah Kari atau Cloud? Karena beberapa hero Trinity Tech Speed juga belum dimunculkan tadi. Tapi lebih prefer untuk antisipasi karena Matildanya nggak mau ada kombinasi Matilda Barat juga ya. Karena Barat saya udah nyebelin banget, apalagi tambah Matilda gitu, semakin sustain. Dan enaknya tuh bakal di cover ketika Baratnya di Data Welcome. Kan dia bakal diem kan. Dan kalau ada Matilda, seenggaknya bakal ada cover dari shieldnya. Itu yang ngerepotin banget untuk bisa ngeburst Barat secara langsung. Belum lagi juga dengan 2 hero jalan kaki dari Kak Gendra, Matilda akan jadi Guardian Angel sayap pelindung, plus bisa ditambahin shield dari Flock of Theosis. Shield dari Guiding Wind juga ada, jadi double shield kan jatuhnya. Belum lagi Jushinnya juga punya shield. Nah ini akan menyebalkan juga. So untuk banningnya sebenarnya sudah ada, dimana lagi-lagi akan ditutup hero-hero dari Pierre. Berarti so far mereka nutup 3 hero jungle ya. Wah, wih, ini nih gantian Kak Gendra sekarang yang mau main pakai 3 badan. Iya, ini pohon terkuat nih. PR sih tadi ya, yang bikin game early-nya dimenangkan oleh VL Team juga kan, salah satunya kan ada Beleric ya tadi ya. Dan wow, ini udah cukup harusnya dari segi efek CC. Mereka punya AOE yang cukup besar, punya pick off juga dari Data Welcome dan juga Pakuito-nya. Udah siap harusnya untuk metode team fight mereka bawakan di sini. Tapi VLT menjawab dengan apa Karinya yang diambil di sini untuk bisa instant burst juga nanti ke arah dari Beleric dan Suyo. Suyo ya terakhir muncul sih belum berhasil maksimal di MDL ya. Iya sekali dan belum dapetin kemenangan, tapi berarti VL Team mereka mau main jarak dekat banget nih, mau main close combat banget nih, karena hero-hero mereka adalah
hampir semuanya Ya. hero yang range-nya nggak jauh. Bahkan Carry as a marksman pun di antara marksman yang lain, Carry ini cukup close gitu untuk bisa nge-basic attack. Dan Selena juga harus nabrak-nabrak. Jadi VL Team lagi-lagi mereka akan coba untuk kenabrakin dari Kagendra yang tapi Beritahu semua penanggung jawab di perusahaan-perusahaan kita untuk segera menarik semua dana dari Bank UG. Halo? Saya mau ambil uang. dari Kagendra yang tapi dari Kagendra sendiri juga punya durability yang kuat banget. Iya, tapi ingat ya ini VL Team bawa combo efek stun yang mematikan sekali ya. Habis arrow yang biasa di follow up juga sama blade surge dari Suyo yang ngasih efek stun tambahan. Dan itu harus dihindari sama teman-teman Kagendra, mengingat mereka nggak ada yang bawa purify sama sekali. Sekali kena udah bisa ada poin kill harusnya bisa dikantongi oleh teman-teman oleh VL Team. Dan akan seperti apa game kedua, mengingat game pertama berlangsung sangat sengit 23 menit. Mereka butuhkan untuk bisa menyelesaikan gamenya. Apakah akan mengulang kejadian yang sama? Karena kita akan segera menuju kedua line up down di match pertama game kedua Kagendra versus VL Team. Alright, Kagendra versus VL Team yang sekarang sudah mulai datang di line of down. Tapi lagi-lagi kita lihat pergerakan dari Ziggs yang udah langsung coba untuk nge-cut lane sebagai Uranus yang berusaha untuk rotasi cepat, kemudian mencoba untuk mirroring. Tapi sayangnya jungler dari Kagendra adalah Pakuito, yang mana Pakuito sendiri susah banget. Cuman ada upaya untuk masuk. Harusnya itu kalau sampai nggak ada Gangrim harus akan ada trigger ke arah retribution dan Nanjat ya. Tapi untungnya Gangrimnya aware, tadi udah cutting yang dilakukan oleh Ziggs. Daya tidak ada kerugian awal game dari Kagendra ya. Karena sekarang memang ya di area tengah udah pasti bakal coba untuk di-press abis-abisan. Ini nggak bakal mudah buat Kagendra ngebuka vision juga karena ya teritori milik mereka bakal sempit ketika udah ada Selena di tim dari VL. Dan pun sekarang dengan keberadaan dari Nicole sendiri, dia coba untuk menangin dari sisi wave-nya, dimana dari wave-nya sendiri dibiarin untuk gak langsung di clear. Sementara Gambirnya juga terlihat kesulitan untuk bisa maju karena gampang banget untuk bisa digaruk dengan garotenya juga. Dan aja so far dia udah level 4. So Ziggs ini kuat ya untuk bisa berhadapan dengan Garut. Ya harusnya bermain cukup pasif ya, tapi sekarang sepertinya nggak akan terlalu pasif mengingat si Alvin udah grouping dan berkumpul di area bawah. Mencoba untuk mendapatkan level 4 untuk Ziggs dan sekarang mereka siap untuk menguasai setup turtle pertama. Lebih cepat harusnya dibandingkan dengan Kagendra. Sambil menunggu Nicole level 4, tapi kayaknya nggak butuh level 4 sih sebenarnya. Level 3 pun udah bisa setup di area turtle. Karena sekarang Gangrim udah level 4 dan justru malah akan ngebuka. Cuman Farhanzi dia coba untuk mencari informasi. Cuman ini dia sih keberadaan dari Selena. Wow, memang Ziggs cukup low. Tapi ingat, teror dari Ebito Arrow nggak bisa dihindari. Dengan mudah ada flicker. Mana itu? Zizou memang dengan welcome-nya connect, tapi sekarang Gangri memegang ke arah Pierre, nggak dikasih dekat. Karena efek knock up, hadirnya Inaya memukul mundur Mingfei, tapi turtle di skill oleh Pierre. Dan bahkan first blood datang dari Inaya, targeting ke arah dua. Dan double kill, dan Miracle di combo sama PL Team. Lagi-lagi kita melihat gimana mereka sangat percaya diri di fight awalnya. Oh my god, Kagendra tidak ada yang menyangka bahwa Inaya akan join langsung di tim fight-nya, di turtle-nya. Dan seketika mendapetin 2 poin kill yang mahal. Karena sekali lagi yang dapetin adalah marksman-nya. Yang dapetin adalah seorang carry, which is Nanjat yang lagi-lagi harus menjadi satu player yang tertumbangkan di menit-menit yang awal. Ya bisa langsung connect. Oke, memang damage-nya sakit ya di awal-awal game seperti ini ya. Dengan kombinasi yang dilakukan juga PL Team, sekarang mereka jangan Farhanzi kan, karena memang ada 4 member, tapi ada beberapa skill source yang memang sudah dikeluarkan tadi pada saat di area fire battlesnya. Dan di bagian bawahnya ada beberapa momentum yang coba untuk diciptakan, karena dengan cutting minion dia bisa untuk bergerak ke arah lain nih. Iya, terus dia akan rotasi lebih cepat dan Zizounya jadi kalah rotasi otomatis. Susah banget ketika di team fight pun targetnya juga ini harus pilih-pilih lagi nih. Tapi salah satu advantage dari mengambil Barat adalah bisa makan dari asisnya kan. Untuk dari asisnya. Cuman dia bisa nggak nih nangkep Pierre, yang mana Suyo juga
sangat lincah dengan dash yang banyak. Dan so far Inaya udah jadi dengan Core Sky. Kalau nanti Swift Dream yang udah jadi, wah berat juga sebenarnya buat Kagendra. Ya, itu yang bakal jadi PR ya, karena bicara untuk late game untuk kali ini aku sih dulu ya VL Team bakal punya power di late game. Mereka membawa si marksman ya, yang pastinya bakal bisa melumat untuk siapapun ini depan dari Kagendra. Sementara Kagendra mereka masih coba untuk mempersiapkan sesuatu di area tengah kan? Hampir. Cepat untuk dia langsung memulai dan Nanjet. Bakal dikelaskan ternyata enggak. Gak mudah ya sebenarnya, karena memang cukup cepat juga. Reaction dari VL Team mengantisipasi adanya invade dari Kagendra ke area terrell yang kedua. Kagendra ke area terrell yang kedua. Dan ini dominasi penuh aja. Dan itu atau yang connect Vivay. Ingat dia nggak bawa Vivify. Jadi kalau sampai di follow up itu pasti bakal hilang secepat mungkin. Emang apa ya, jadi takut ya deg-degan ya. Cuman Ziggs bakal coba untuk didatengin sama 5 player, cuman kalau mau game ke arah Ziggs juga susah kan, sisi yang berbeda. Nah ya telat tapi pasti udah mulai ngedapetin turret yang ada Ziggs bakal dikomit. Enggak harusnya. Kan ya lihatnya. Iya ini maju mundur tapi yang bebas ya Kari ya. Kayaknya udah free banget dapetin other side. Dan gitu join juga nih ke area tengah. Bisa Oro yang lagi-lagi jadi teror tersendiri buat Kagendra. VL Team siapa sangka Nicole sangat lihai dalam memainkan Selenanya, dan bahkan sekarang Inaya juga udah berotasi. Ini sih dia mau farm secepat-cepatnya ya. Di atas dia dapat, di bawah dia ngedapetin last hit dari turretnya juga. Dan satu persatu minion akan diambil. Penasaran sini BPM-nya dia nanti berapa ya sih Inaya? Wah, sekarang memang masih cukup aman harusnya untuk Inaya. Mau join fight pun menurut aku udah bisa, karena memang ada fight yang terjadi dengan Jizao yang bisa escape kombinasi efek crowd control yang sangat merepotkan. Apalagi Barat hitboxnya besar ya, jadi mau bisa Hero ataupun hero lainnya yang mau bikin efek stun tuh kayak gampang aja gitu ada Barat. Iya. Itu Barat loh ya. Itu Barat belum dan digangguin belum Mingplay. Jadinya akan jadi bahaya tersendiri. Cuman terlihat gimana Kagendra Esports yang masih berusaha sekuat tenaga untuk ngedefense di turretnya. Cuman Ziggs lihat dia nggak ada takut-takutnya, dia nantangin player-player dari Kagendra. Ayo pukul aku. VL Team juga lagi-lagi dengan keberadaan turtle dan tahu bahwa Nanjet harusnya nggak berani untuk mau kontes. Sehingga sekarang VL Team wah ini sih jujur pasif banget dari Kagendra ya. Mereka hanya bisa bertahan aja, sementara ya peta kekuasaan dari VL Team semakin diperluas lagi karena mereka udah invade jungle juga. Elizabeth diambil, Papabaknya nggak aman. Mid dan Atar ini jadi satu garda terdepan dari Kagendra untuk bisa bertahan, tapi masalahnya udah langsung diinisiasikan dengan bisa row kombinasi dengan Jizao. Masih ada beberapa exit saja dan Deadlock welcome, kemudian Flicker masih bisa didapatkan Jizao dan dikebui untuk Gangrin tereliminasi Zao. Untuk Inaya lagi buat Bloko, kemudian Nanjet knockout fight dijauhkan semua member dari VL Team. Iya, berkat dari pemberian space untuk Inaya bisa berhit di belakang melibatkan Kagendra jadi gak punya pergerakan lagi, susah banget sekalinya bergerak akan sangat merepotkan. Tapi kembali lagi kita disuguhkan head to head dari kedua belah jungler kita. Average KDA ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Player 8,5, sementara Nanjetnya masih di 6,5, artinya terpaut 2 poin. Sementara kalau dari tim fight participation juga sih jauh beda. Ya, yang tadi ada gap tuh dari average 2 per menit ya. Karena Kagendra dan juga VL beda banget dari game time-nya yang mereka dua tim ini lakukan gitu. VL Team yang udah pasti 20 menit bakal membuat BPM bakal semakin rendah. Sekarang Kagendra ada beberapa game yang memang selesai dengan sangat cepat. Tapi kembali ke arah gamenya, ini belum ada Lord memang, tapi semua internet sudah dilucuti oleh VL Team. Apa yang harus dilakukan oleh Kagendra kalau kayak gitu? Iya, ini sih kasih Nivea space paling banyak ya. Karena so far win-connya Kagendra ada di Nivea menurutku. Karena dengan Granger yang dia bisa tiba-tiba scaling kayak ibaratnya Granger ini versi marksman dari Hirara kan, yang bisa langsung bisa dari kali-kalinya. Cuman
ada pertempuran kembali. Wah, masalah ini bakal cukup repot ya. Ini bermain di area tempat bola buat dikeluarkan. Dua Ember cukup low. Ini bertahan masih menahan damage-nya. Tembakan buat City. Nah, pemanggilan di tempat double kill. Karena sisa, wow. Kagendra. Mereka dihukum habis-habisan toh. Ya itu sih tadi emang tempatnya VL Team banget ya, tamannya VL Team banget untuk bermain di jam sempit seperti itu tadi. Ngebikin mereka jadi jauh lebih luasa. Dari Kagendra juga Nanjet susah banget untuk bisa mencari angle yang pas. Live ya memang walaupun belum dikembangkan tapi dia juga susah untuk bisa nge-deal damage-nya karena sekali lagi keberadaan dari Inaya yang selalu susah untuk dijangkau. Kagendra membuat mereka akan jauh lebih nyaman untuk bisa melakukan fight-fight, dan yang membedakan dari game sebelumnya adalah sebelumnya Kagendra tidak ada perlawanan, ya. Tapi kalau sekarang ini benar-benar bahkan satu poin kill aja belum pecah loh. Iya loh. Apa kita bantuin pecahin aja ya poin kill? Harusnya ini Lord pertama ke arah mid tanpa ada Holy Defense bakal cukup sulit harusnya untuk Kagendra ya, mengingat mereka juga gapnya lumayan jauh di sini, 11.000 gold dari yang 10. Kondisi yang pastinya nggak akan mudah untuk mereka bisa tanggulangi mempertahankan best threat. Apakah bisa? Ternyata coba kita dengan Golis Marway masuk seorang diri Lord of Riot, tapi langsung menghilang di tempat buat Cici nggak mampu menahan damage dan begitu menyakitkan dari Inaya. Dizal maju dengan perjuangan justru maju karena kematian ya, karena sekarang satu persatu jatuh nyawa tanpa ada poin kill. BL Team menyamakan keadaan tanpa memberikan satu pun poin kill ke arah Kagendra. Wow, pasti telur dari Kagendranya. 13-0 gak dikasih ampun sama sekali. VL Team dominasi dari segala sisi. Dari map control, dari objektif, dari apapun itu mereka udah benar-benar berada di atas angin. Dan ini akhirnya VL Team yang di game sebelumnya susah untuk bisa ending. Ya mereka ada mistake yang membuat Kagendra bisa membuka celahnya. Kali ini mereka gak ngasih celah sama sekali. Ya, dan ini benar-benar pembantaian bisa dibilang oleh VL Team ya. Karena kita dikejutkan dengan VL yang memainkan biasanya game time di atas 20 menit. Mereka berhasil mengeksekusi game ini dengan sangat-sangat cepat. Bahkan nggak sampai di 11 menit, tadi harusnya di 10 menitan aja dengan round pertama. Mereka berhasil menguasai gamenya dari Kagendra dan membuat Kagendra tertampar sih. Udah memberikan efek comeback ke mereka di game yang pertama tadi toh. Ngamuk ada-adanya ya. Lucu di poin. Tapi kalau di game yang tadi menurutku satu momen yang benar-benar kemudian berubah jadi butterfly effect-nya VL Team adalah ketika Inaya join Fight Turtle-nya sih. VL Team adalah ketika Inaya join Fight Turtle-nya sih. Itu kemudian jadi domino effect kan yang susah banget untuk di-stop karena semenjak saat itu kemudian Inaya jadi susah untuk bisa ngimbangin Inaya. Kemudian dia mendapetin turret atas, mendapetin turret bawah, dan ketika dari turtle pertamanya udah langsung dapetin VL Team ya Kagendra juga susah kemudian untuk bisa ngimbangin di fight kedua dan seterusnya. Iya sih, karena dengan kalau nggak salah tadi dapat double kill atau benar-benar di turtle satu tadi kan, jadi kayak gap yang jauh banget ya terlihat ya, karena dari area goldnya udah kehilangan turret, membuat Inaya juga lebih free untuk bisa join ke area tengah atau area bawah, dan nggak berselang lama juga dua outer turret hilang, hanya misalkan mid turret saja. Tapi di sisi yang lain juga ini gimana pergerakan dari Gangrim juga membantu banget potensi pick off early-nya ya. Bisa arrow, ternyata jadi lebih buruk harusnya buat teman-teman dari Kagendra. Kayaknya ntar malam pas mau tidur udah bisa kena lele gitu kali ya. Itu masih yang mau tidur keinget sama si ini. Mau tidur keinget lele. Oke, tapi untuk Lita kira-kira siapa nih untuk player of the game dari game kedua kita nih? Iya, harusnya sih tanpa banyak perdebatan ya. Akan langsung kita sambut saja untuk player of the game yang kedua, to our marksman Inaya. Dengan Gary, Roldan, semuanya Roldan sih. Iya sih. Tapi emang move-nya bagus banget ya, karena siapa sangka Hari yang biasanya baru join mungkin after mid game atau ya mid game lah paling cepat di turtle 2 itu tuh join di turtle pertama dan justru malah menguntungkan sekali buat teman-teman dari VL Team, dan ya semua digulung habis-habisan pertama. Ini momen
Betul sih. Dia juga posisinya aman banget. Karena lagi-lagi ketika semua orang fokus untuk ngelok ke arah dari Pierre, coba untuk ngelok ke arah dari Nicole, gak ada yang expect tiba-tiba Inayanya bakal datang, bakal join. Dan ini bukan expanding river ya bahkan, tapi kembali lagi dengan gimana komunikasi dari GL Team yang berjalan dengan sangat baik dan mereka berburu full commit, walaupun full commit, tapi ini tidak tertumbangkan sama sekali sih. Itu wow banget ya. Betul. Repot ya, makanya mau dapat farming dari mana ketika udah nggak ada lagi nih. Mereka poin juga nggak ada, mereka mau ambil minion aja, mereka harus ngebuang HP atau bahkan ngebuang nyawa mereka. Dan Gizalnya juga agak sedikit gagal kelas tadi ya, nggak berhasil untuk mendapatkan member. Tapi meskipun berhasil pun menurut aku itu bakal instan mati sih, karena Karinya udah sakit banget, dia jauh. Dan kalau nanti kita bahas dari items ya, harusnya tuh dari Gizao pun belum ada items yang bisa untuk nge-defense dari damage Kari yang udah sesakit itu sih kayaknya. Bahkan turretnya juga nggak kesentuh sama sekali. Iya. 7-0 perfect turtle dari VL Team. Sebenarnya secara DNA VL Team masih kurang lebih sama dengan game yang punya, cuman dengan lebih rapi, lebih konsisten dari Naya yang menggunakan MM Fighter kali ini. Ya tentunya menjawab apa dia jauh lebih sustain untuk di team fight-nya. Kan udah jadi dengan Swift Trinity ditambah dengan Malevigan juga. Cuman tetap respect untuk damage dari Nanjet. Ya, itu lihat baru Radiant Armor dari Gizao kan. Gak ada tuh damage dari Inaya yang bisa ditampung sama sekali ya. Iya belum jadi ya, size-nya gak ada yang Iya gak ada size-nya dan bakal seinsan itu masih dengan udah ada Malevigan juga di tangan dari Inaya kan. Jadi ya well farm banget dari Inaya dengan 9.000 goldnya di 10 menit game berjalan. Tapi ya ngomongin 9.000 gold tadi, kalau dari Rich Guy by Todaknya justru ada di tangan dari Pierre. Wow. Dan 950 gold per menit itu ya. Itu gede banget loh. Gede banget kan. Biasanya kebanyakan 800 kan. Iya. Cuman sekarang 950 Rich Guy dan Gangrim yang ternyata lagi-lagi ini ada di mid laner poking yang akan menyandang title dari The Carry dengan 36.000 total damage kali ini bersama dengan Ziggs. Ziggs yang dari awal udah langsung buka vision, udah buka lane, dan bahkan kayaknya gak suka tuh dia kalau misalnya nge-clear wave di areanya sendiri, di area turret pertamanya, maunya nerabas turret yang kedua kan. Dan ini juga menjadi benteng yang sangat kokoh untuk teman-teman dari VL Team. Tapi balik sama nih. Masalahnya ya, kenapa yang pakai Beleric kalah terus ini? Kutukan Beleric kan berarti otomatis sudah ke global ban ya udah. Iya udah ke global ban. Jadi kalau ada kutukan ya udah ke ban juga. Masalahnya Beleric tuh hero yang cukup populer bahkan sampai ke internasional turnamen ini kan ada kan Beleric yang salah satu dari berapa ya, dari total top 10 yang selalu di pick tuh selalu ada Beleric dengan win rate juga yang cukup bagus itu. Tapi entah kenapa ya di sini siapapun yang pegang Beleric kayak belum bisa memaksimalkan potensi hero tersebut. Beda kayak semua player yang berhasil memaksimalkan potensi dari Infinite GT50 Pro. Wow, ini nih. Wow. Iya. Digunakan sama semua pro player MDL dan juga MPL teman-teman.